Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keunikan peserta didik, yaitu kecerdasan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ika Yulaning Rias. Yang kedua, Dewi Ikrimah. Yang ketiga, Anissa Nurfadilah. Yang keempat, Hestin Ayuning Tias. Yang kelima, Silvi Indriani. Yang keenam, Adela Rike Hansana Permatasari. Pada presentasi kali ini akan ada 5 subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi kecerdasan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang ketiga, definisi kecerdasan dan IQ. Yang keempat, ciri-ciri dan fungsi kecerdasan IQ, serta cara mengukur kecerdasan IQ. Yang kelima, hubungan antara kecerdasan dan kreativitas. Materi yang pertama yaitu definisi kecerdasan. Kecerdasan ialah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan lingkungan saat ini, kemampuan untuk mengevaluasi dan menilai, kemampuan untuk memahami ide-ide yang kompleks, kemampuan untuk berpikir produktif, kemampuan untuk belajar dengan cepat, belajar dari pengalaman, dan bahkan kemampuan untuk memahami hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan peserta didik. Seseorang memiliki inteligensi atau kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan inteligensi ini dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatannya. Adanya perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Faktor pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. 3. Faktor kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 4. Faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 5. Faktor kebebasan. Kebebasan berarti manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini, berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam pembentukan inteligensi. Saya Dewi Ikrimah akan menjelaskan tentang kecerdasan dan IQ. Secara umum, intelijensi sering disebut sebagai kecerdasan, sehingga orang yang memiliki intelijensi sendiri disebut sebagai orang cerdas atau jenius. Sedangkan pengertian IQ adalah skor yang diperoleh dari tes intelijensi dengan mengukur proses berpikir konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Ciri-ciri kecerdasan. Yang pertama, kemampuan spasial. Kedua, kecepatan perseptual. Ketiga, penalaran numerik. Keempat, makna verbal. Kelima, kelancaran kata. Keenam, ingatan. Dan yang ketujuh adalah penalaran induktif. Fungsi kecerdasan. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan yang baru. Kedua, dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam. Dan yang ketiga adalah dapat meningkatkan pengetahuan.
Selanjutnya, pengukuran IQ. Nah, di sini kami akan membahas tentang 3 jenis tes IQ. Yang pertama yaitu Stanford Binet Intelligence Scale, yang kedua Wechsler Intelligence Scale for Children Revised, dan yang ketiga Color Progressive Matrix atau CPM. Nah, ketiga jenis tes ini memiliki perbedaan dalam tesnya, didasarkan dengan level dan usia. Nah, namun pada akhirnya nanti hasilnya akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang biasanya yang pertama disebut intelektual superior, dan di bawahnya ada intelektual di atas rata-rata, dan di bawahnya lagi ada intelektual rata-rata, dan di bawahnya lagi ada intelektual di bawah rata-rata, dan yang paling bawah yaitu intelektual terhambat rata-rata. Macam-macam kecerdasan menurut seorang psikolog dari Harvard University, yaitu Howard Gardner, membagi kecerdasan menjadi 8. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, di mana pada kecerdasan ini seorang individu atau anak memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif dan mereka cenderung lebih komunikatif, di mana pada kecerdasan ini atau kemampuan ini seorang individu akan mengungkapkan ide-ide pemikirannya atau gagasannya melalui sebuah tulisan maupun sebuah lisan, dan anak-anak pada kecerdasan ini cenderung lebih komunikatif. Dan yang kedua adalah kecerdasan logis atau matematis, di mana pada kecerdasan atau keterampilan ini seorang anak atau individu memiliki keterampilan dalam mengolah angka dan memiliki kemahiran dalam menggunakan logika mereka, di mana pada kemampuan ini seorang anak akan cenderung cerdas atau kuat dalam hitungan atau aritmatika. Dan pada kecerdasan ini seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mereka cenderung selalu ingin bereksperimen atau melakukan hal-hal baru. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial, di mana pada kecerdasan ini seorang anak atau individu memiliki kemampuan dalam hal memvisualisasikan ide pemikirannya atau gagasannya melalui sebuah gambar atau coret-coretan, di mana pada kecerdasan ini seorang anak akan cenderung lebih suka menggambar atau mencoret-coret serta lebih suka dalam merancang suatu bangun atau bentuk-bentuk lain. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik atau jasmani, di mana pada kecerdasan ini seorang individu atau anak-anak memiliki kemampuan yang melibatkan fisik atau tubuh, baik motorik halus maupun motorik kasar, seperti halnya lari, berenang. Atau bisa dikatakan pada kecerdasan ini mereka lebih suka terhadap aktivitas-aktivitas yang membutuhkan banyak energi. Dan pada kecerdasan ini seorang anak atau individu akan condong dalam dunia non-akademik. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, di mana pada kecerdasan ini seorang individu atau anak-anak memiliki kemampuan dalam hal menangkap irama, melodi, ataupun sebuah lagu, di mana pada kecerdasan ini anak-anak akan cenderung lebih mudah dalam memainkan sebuah alat ataupun menyanyikan sebuah lagu. Yang keenam adalah kecerdasan naturalis, di mana pada kecerdasan ini seorang anak atau individu memiliki kemampuan atau kecerdasan dalam hal lingkungan ataupun alam seperti gunung beserta flora atau faunanya,
Dan pada kecerdasan ini, seorang anak akan cenderung lebih dekat dengan alam dan cinta dengan alam. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan antar pribadi, di mana pada kecerdasan ini seorang individu akan mudah beradaptasi dan bergaul dengan orang-orang yang mereka temui, atau dalam artian orang-orang yang baru. Dan dalam kecerdasan ini, seorang anak atau individu memiliki kecenderungan untuk memiliki banyak teman. Dan yang kedelapan adalah kecerdasan intrapribadi, di mana pada kecerdasan ini seorang anak mampu memahami dirinya sendiri dan mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan dari dirinya sendiri. Dan pada kecerdasan nomor 8 ini, mereka cenderung mampu mengolah emosi atau perasaan mereka. Pada kecerdasan nomor 7 dan 8, yakni kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi, termasuk ke dalam golongan kecerdasan emosional atau emotional quotient, di mana pada kecerdasan ini seorang anak-anak atau individu dituntut untuk mampu memahami dirinya sendiri dan juga orang lain tentang bagaimana mereka menempatkan diri mereka dan bagaimana seharusnya diri mereka bersikap pada orang lain. Selanjutnya adalah definisi kreativitas. Kreativitas yaitu bagaimana seorang individu mampu menghasilkan suatu pemikiran atau jalan keluar yang baru terkait suatu hal dengan cara unik dan tidak banyak orang yang menggunakan cara tersebut. Aspek-aspek kreativitas. Menurut Guilford, aspek-aspek kreativitas terdiri dari yang pertama, fluency of thinking, yaitu kelancaran dalam berpikir dan dalam menghasilkan ide-ide yang baru dan tentunya berkualitas. Flexibility, yaitu keluasan dalam berpikir, dalam artian kemampuan untuk menghasilkan sejumlah ide yang beragam dan mampu mencari alternatif atau jalan keluar yang lain dari ide yang sebelumnya ada. Yang ketiga, elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan ide sehingga menjadi lebih menarik. Yang keempat, originality, yaitu kemampuan dari seseorang itu sendiri dalam menghasilkan atau menentukan suatu ide atau gagasan yang unik. Dimensi kreativitas. Bakat kreatif dapat diketahui dan ditingkatkan dari 4 dimensi ini, yaitu yang pertama, person, di mana dalam hal ini kreativitas tidak terhenti pada dirinya sendiri, tetapi terhadap bagaimana diri sendiri ini mampu untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, press. Dalam hal ini, seseorang jika ingin menunjukkan bakat kreativitasnya, harus memiliki dorongan atau dukungan baik dari dalam diri, motivasi internal, maupun dari lingkungan sekitar, motivasi eksternal. Yang ketiga, proses. Dalam hal ini, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sendiri secara kreatif atau mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri secara lebih ekspresif. Yang keempat, product. Dalam hal ini, yang ditinjau adalah hasil dari suatu kreativitas seseorang yang bersifat baru, orisinil, dan bermakna. Dan pada dimensi atau bagian ini, merupakan hasil atau dorongan dari ketiga P sebelumnya, yakni person, press, dan juga proses tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas, antara lain, yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih kreatif karena pada anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk mandiri, bahkan mungkin didesak oleh teman sebayanya untuk melakukan tindakan yang berisiko. Dan juga anak laki-laki lebih didorong untuk menunjukkan inisiatif dan juga originalitasnya. Yang kedua, status sosioekonomi. Seseorang yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi cenderung untuk memiliki tingkat kekreativitasan yang tinggi, karena mereka cenderung untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan atau diperlukan bagi kreativitasnya, dan begitu juga sebaliknya pada anak yang lahir dalam keluarga dan tingkat sosioekonomi rendah. Yang ketiga, lingkungan kota dengan lingkungan desa. Anak yang tinggal di lingkungan kota cenderung untuk memiliki tingkat kekreativitasan yang tinggi dibanding dengan mereka yang lahir dalam lingkungan desa, di mana mereka dididik secara otoriter. Yang keempat, inteligensi.
Anak yang kreatif cenderung memiliki gagasan-gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah atau persoalan, sehingga dapat diartikan bahwa kreativitas dapat terbentuk dengan adanya inteligensi. Selanjutnya adalah hubungan antara kecerdasan dan kreativitas. Inteligensi dengan kekreativitasan sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, seperti halnya pernyataan seorang ahli Guilford pada tahun 2002 bahwa kreativitas terbagi menjadi dua ciri, yaitu aptitude atau berpikir dan non-aptitude atau afektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa individu yang kreatif tidak hanya ditentukan dalam hal kreativitas dalam berpikir saja, tetapi juga afektif atau non-aptitude, juga sangat menunjang dalam kreativitas seorang individu tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.